selamat datang di channel Apres. Kenalin aku Dida sebagai tutor fisika. Aku Meisha sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Apres. Nah, setelah kita UTS, udah belajar 7 bab nih. Sekarang kita masuk ke bab 8. Kita belajar fisika. Nah, fisika ini kita bakal belajar termodinamika dan transformasi energi yang bakal belajar suhu dan kalor. Karena bab 9 juga bakal belajar termodinamika, tapi bukan suhu dan kalor. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke yang hitung-hitungannya, yang lebih susah, yang lebih rumit, yang complicated, kita harus tahu dulu dasarnya. Jadi suhu itu apa? Suhu itu kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti tahu, dia tuh berkaitan sama panas dan dinginnya suatu benda. Yang dimana buat deskripsiin suhunya itu kita perlu alat ukur sama skala suhunya. Nah, alat ukurnya sendiri itu disebutnya itu adalah termometer. Nah, untuk mengukur suhu secara kuantitatif, kita tuh perlu yang namanya skala numerik, kayak teman-teman tahu di SMA pernah tahu kan, kayak Celsius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, ya kayak gitu. Oke, masuk ke bab teman-teman pasti udah pada tahu caranya atau mungkin lupa kayak aku juga biasanya lupa karena biasanya kalau di SMA itu kan kayak diajarin kayak perbandingannya gitu kan. Perbandingannya didapat dari si delta atau perbedaan titik beku dan titik didih dalam skala fisika tersebut, dalam skala suhu tersebut. Yang kayak kalau aku sih pas itu ngafalnya kayak C yang 5, 4, 9, 5. Beda-beda. Nah, karena aku tuh juga termasuk tipe orang yang malas ngafalin, jadi di sini tuh dimudahkan, kita dikasih cara yang lebih gampang, yaitu menggunakan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus, kalau teman-teman ingat, itu kayak ini bentukannya. Kalau misal mungkin teman-teman, "Hah, emang ada persamaan garis lurus yang kayak gini?" Jadi aku bakalan bantu teman-teman ingat kayak gini. Nah, ini contohnya itu adalah bukan contoh sih, persamaan garis lurusnya kayak gitu. Teman-teman pasti ingat dong harusnya X dikurangi X1 per X2 min X1 sama dengan Y per Y1 per Y2 min Y1. Di mana X1-nya ini merupakan titik beku atau titik paling rendahnya di dalam suhu tersebut yang mau kita cari X-nya. Terus X2 itu merupakan titik didihnya yang paling atas itu. Contohnya itu kayak gimana? Nih, kita masuk aja ke contohnya langsung biar teman-teman makin ngerti. Mungkin kalau ada yang nggak paham kayak bingung, "Hah, gimana?" Jadi, misalnya nih, kita udah punya suhu dalam Celsius, di mana dia tuh bernilai 100 derajat Celcius. Terus kita mau ubah ke Fahrenheit. Kalau teman-teman hafal, kalau nggak hafal ya kita lihat. Nih, Fahrenheit ini kan punya suhu itu di titik 32 sampai 212, yang di mana deltanya itu Fahrenheit-nya 180 kan, 212 dikurangi 32. Kalau di SMA kan kita pakai perbandingan, kalau di sini pakai PGS. Jadi tinggal kalau di aku sendiri, sebenarnya kayak X sama Y-nya itu bebas dari kalian. Mau yang ditanya itu X atau Y, atau yang diketahui itu X atau Y. Nah, kalau aku sendiri lebih prefer yang X itu merupakan yang ditanya. Biar apa ya? Biar gampang. Biar enggak di sebelah kiri aja angkanya. Nih, contohnya. Kan aku maunya tuh yang Y-nya itu yang diketahui. Jadi di sini kan Y-nya itu 100 Celcius, 100 dikurangi Y1. Y1 itu apa tadi? Y1 itu merupakan titik bekunya dalam skala suhu tersebut. Yang dimana kalau Celcius kan titik bekunya 0. Ya udah, berarti 100 dikurangi 0. Terus Y2 itu apa? Y2 itu merupakan titik didihnya. Yang dimana titik didihnya Celcius itu 100 juga. Ya berarti 100 dikurangi Y1-nya tadi 0. Nih, dapat kayak gini. Terus, kita kan mau cari Fahrenheit. Nah, ini
ceritanya ya yang kita mau cerita itu namanya X gitu. Terus X1 itu titik bukunya tadi berapa? 32. Titik panasnya, titik didihnya 212. Ini dimasukin ke sini, terus kita gunain operasi matematika, didapatlah bahwa 100 derajat Celcius itu sama dengan 212 Fahrenheit. Terus di sini juga dikasih tahu, kita harus bisa bedain antara suhu dan perbedaan suhu. Kita tuh nggak bisa kayak gimana ya? Kalau biasanya itu kan ada di rumus kayak delta T. Delta T itu kan perbedaan suhu. Nah, itu kita nggak bisa konversi kayak suhu biasa. Kayak misalnya kalau diketahui 30 derajat Celcius itu berapa Kelvin? Itu kan kita tinggal pakai persamaan garis lurus atau enggak kita tinggal tambahin 273 kan? Nah, tapi kalau misalnya itu tuh dikasih tahu bahwa perbedaan suhunya mencapai 30 derajat Celcius, itu kita nggak bisa kayak sama aja kayak 293 ini. Kan 30 derajat Celcius kan sama dengan 293 Kelvin ya. Itu nggak bisa kayak karena perbedaan suhunya 30 derajat Celcius, berarti kalau dalam Kelvin perbedaannya adalah 293 Kelvin. Tidak. Biasanya tuh kalau Celsius ke Kelvin itu kalau beda suhu tidak perlu dikonversi lagi, biasanya nilai angkanya tuh sama. Kenapa? Karena kan kalau misal kita mau cari perbedaan suhu itu, kita harus cari dulu satu-satu. Maksudnya kayak kita konversi dulu suhunya. Kayak 37 derajat Celcius ini kita ubah dulu ke Kelvin, 7 derajat Celcius ini kita ubah dulu ke Kelvin. Nanti didapat pasti hasilnya juga 30. Nah, di sini juga teman-teman tahulah kalau suhu rendah itu es, dia bakalan membeku kan makin rendah. Kalau dia makin tinggi, dia makin panas, dia bakal ya kayak api gini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kenaikan suhu sebesar 100 derajat Celcius adalah sama dengan kenaikan suhu sebesar. Nah, kalau misalnya teman-teman notice, dengerin yang aku ngomongin tadi, mungkin teman-teman ada yang bakal berpikir, ah gampang itu tinggal diubah aja. Nah, setelah aku hitung-hitung ini, pakai PGS, didapatlah kalau Fahrenheit itu 212, kalau Kelvin itu 373, kalau Reaumur itu 80. Yang di mana? Lah, di sini ada semua. Jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya adalah eh awalnya juga aku kan kayak bingung lah. Kok ada semua. Awalnya aku juga bakal mikir kayak gitu, tapi setelah aku lihat, oh iya, ini kan kenaikan suhu. Di mana kenaikan suhu itu membicarakan perbedaan suhunya, perubahan suhunya. Jadi dia kayak dari berapa jadi berapa, yang di mana deltanya adalah 100 derajat Celcius. Kalau dikurangin, misalnya kayak suhu akhir dikurangi suhu awal sama dengan 100. Nah, caranya gimana? Aku mau tulisin dulu di mana ya? Di sini deh. Kita tulisin dulu deltanya. Sebenarnya kalau 100 ini gampang. Maksud aku kayak kenapa gitu ya nanti teman-teman lihat. Ini kan kalau Celsius dia deltanya 100. Kalau Fahrenheit dia deltanya 180. Waduh. Terus Reaumur ini kan dia 80. Terus kalau misalnya Kelvin dia 100 juga kayak Celsius. Makanya pas perbandingan pas SMA itu 5:5 kan. Tapi ya harus ditambah dan kurangi titik bukunya. Terus kalau dari aku sendiri, ini kan dia Celsius deltanya 100. Nah, kalau di sini ya aku tinggal lihat ininya aja, delta per skala suhunya ini aja. Nah, kalau dia misalnya dikonversi ke Fahrenheit, dia harusnya 180. Nah, di sini nggak ada. Terus dia kalau misal Kelvin, dia harusnya 100 juga. Di sini tidak ada. Nah, kalau Reaumur, dia 80. Nah, di sini ada. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah D. Oke, teman-teman. Semoga paham ya. Jadi kayak ini tuh ditanyanya bukan suhu biasa kayak suhu 100 derajat Celcius itu berapa Reaumur, berapa Kelvin, berapa Fahrenheit. Tapi dia tanyanya itu perbedaan suhu yang dimana harus suhu awal dan suhu akhir itu kita ubah dulu, konversi dulu ke satuan, ke skala yang ingin dicari, baru kita kurangin. Jadi kayak nggak bisa perbedaan suhunya itu kita langsung konversi.
Nah, ini karena kebetulan gampang, dia itu 100, kan ini juga 100, jadinya didapatlah kayak gini. Oke, paham? Insyaallah paham. Kita masuk ke hukum ke-0 termodinamika, yang dimana membahas keseimbangan termal. Di sini dikatakan, jika dua sistem dengan suhu yang berbeda diletakkan dalam kotak termal, maka kedua sistem tersebut pada akhirnya akan mencapai suhu yang sama. Jika dua sistem A dan C dalam keseimbangan termal, dan dua sistem lainnya C dan B dalam keseimbangan termal juga, maka mereka berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Jadi kayak misalnya ini ada benda panas, ada benda dingin, nanti dia kalau diletakkan dalam kotak termal, dia bakalan mencapai suhu yang sama. Masuk lagi ke bab pemuaian. Kalau teman-teman ingat, di SMA juga pernah belajar ini, pemuaian itu kalau misalnya kita panasin. Kalau kita panasin kan, dia bakalan meleleh gitu kan, luasnya atau volumenya, panjangnya dia bakal bertambah. Terus kalau dia didinginkan, dia bakal menyusut atau mengecil gitu ukurannya. Contohnya tuh kayak pemasangan sambungan rel kereta api yang diberikan celah untuk pemuaian. Nih ada celahnya nih. Sebenarnya kalau lebih jelas lagi, harusnya ada gambar yang kayak ada celahnya. Ya gitulah. Pokoknya kenapa di rel kereta api tuh kayak nggak semua nyambung, gitu ya, karena adanya pemuaian ini dan penyusutan. Karena akibat suhu. Terus di sini diberikan rumus delta L atau pertambahan panjang sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Sebenarnya rumus yang A, V ini sama semua, kayak maksudnya ya tinggal diubah. Ini L0, A0, V0, ini gamma, ini beta, ini alfa. Delta T itu perubahan temperatur ya, beda suhu. Baik, jadi aku bakal nerangin aja alfa ini merupakan koefisien pertambahan panjang. Beta ini koefisien pertambahan luas. Dan gamma ini koefisien pertambahan volume. Yang dimana nilai dari beta itu sama dengan 2 kali alfa, dan nilai gamma itu 3 kali alfa. Dan kalau gamma ke beta itu 3/2, di sini ada. Pokoknya teman-teman ingat aja bahwa delta ukuran sama dengan koefisiennya dikali ukuran awalnya dikali perbedaan temperaturnya, perubahan suhunya. Nih contoh soalnya. Sebuah batang baja panjangnya 200 meter. Berarti ini L0-nya ya. Panjang awalnya itu dia sepanjang 200 meter. Suhunya 20 Celcius. Berarti ini kita tulis adalah T0 atau T awal. Jika batang baja tersebut didinginkan sampai minus 30 derajat Celcius, berarti ini T aksen atau T akhir. Maka penyusutan yang terjadi adalah sebesar, nah di sini diketahui juga koefisien muai panjang baja adalah 11 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin. Yang dimana koefisien muai panjang itu simbolnya adalah alfa. Ini penyelesaiannya aku udah nulis. Terus dari delta L sendiri atau pertambahan panjang itu kan ukuran awal dikali koefisien dikali perbedaan temperaturnya. Terus L0-nya di sini kan ada 200. Terus dia alfanya sebesar 11 kali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini kan dia diketahui Kelvin. Terus kenapa kok aku tuh nggak ngubah delta T-nya itu jadi Kelvin dulu? Ya, seperti yang aku tadi udah jelasin pas awal-awal, kalau Celsius sama Kelvin itu, delta T-nya itu sama. Kenapa begitu? Karena dia perbandingannya sama. Kayak titik beku sama titik didihnya itu sama. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa nyoba sendiri untuk mengkonversi 20 derajat Celcius ke Kelvin, terus minus 30 derajat Celcius ke Kelvin, nanti dikurangin, nanti pasti bakalan dapat minus 50 juga. Terus kita operasikan, didapatlah bahwa delta L-nya 11 cm. Nah, kalau misalnya ditanyanya berapa panjang akhir, nah kalau berapa panjang akhir pertanyaannya, maka jawabannya adalah L0 ditambah delta L, di mana kan L0-nya kan 200, terus delta L-nya 11, berarti ya 211.
Enggak, maksud aku 200 dikurangi 11 itu kalau misalnya pemuaian ya, ini kan dia minus, ini harusnya ada minus. 200 dikurangi 11, berarti 189 ya kan? 189 cm. Ini harusnya minus. Sebenarnya kalau ditanya delta L aja, nggak perlu pakai minus nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah masuk ke L akhir atau panjang akhir, itu dia harus pakai minus plusnya harus diperhatikan. Tapi kan kita juga tahu ya bahwa ini terjadi penyusutan. Karena dia dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, berarti dia makin pendek. Kita masuk ke anomali air. Jadi, anomali air atau keanehan air. Jadi, kalau teman-teman tadi perhatiin bahwa kalau misalnya dia dari suhu tinggi ke suhu rendah yang dimana terjadi pendinginan, berarti dia akan terjadi penyusutan yang dimana harusnya volumenya itu mengecil. Terus kalau misalnya dia dari suhu rendah ke suhu tinggi atau terjadi pemanasan, dia harusnya kan memuai atau volumenya itu membesar. Tapi di anomali air ini atau keanehan air ini dia berbalik gitu loh. Dia dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dia malah volumenya membesar. Kalau dia dari suhu 0 sampai ke 4 atau dari suhu yang rendah ke suhu tinggi, dia malah volumenya mengecil. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Tapi ini hanya terjadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Terus dengan masa panjang paling tinggi, sehingga perilaku air ini sangat penting untuk bertahannya kehidupan di dalam air laut selama musim dingin. Rho atau massa jenis, itu kan massa dibagi volume. Terus dia kalau misalnya ini berlaku cuma di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius ya. Kalau misalnya dia makin turun, maka rho-nya makin besar karena volumenya dia makin turun. Baik, kita lanjut ke bab selanjutnya. Maksudnya kayak masih bab 8, tapi bahasan selanjutnya, yaitu kalor. Jadi kalor itu merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Nah, hal ini tuh berkaitan sama rumusnya, rumus kalor. Kalor itu kan rumusnya M dikali C dikali delta T. Nah, makanya itu kenapa dia tuh terjadi karena adanya perbedaan temperatur, karena ada delta T-nya itu. Jadi, kalor itu simbolnya Q, terus M itu adalah masanya, dia dalam gram, tapi sebenarnya mau gram, bisa juga kilo, kayak tergantung satuan yang lainnya, biar bisa dicoret-coret kan, ngerti kan? Terus C itu kalor jenis, T itu perubahan suhu. Terus ada juga, selain rumus M, C delta T, ada juga rumus M kali L, dengan L-nya itu merupakan kalor laten. Di sini dikasih tahu kalor latennya penguapan air itu 530 kalori per gram, terus kalau peleburan es itu 80 kalori per gram. Nanti ini berkaitan dengan azas Black, rumusnya, kapan dia pakai M kali L, kapan dia pakai M, C delta T. Jadi kalor laten di sini ada 2 dikasih tahu kalor penguapan air itu atau nguap itu ketika 100 derajat Celcius kan. Ketika nilainya sebesar 530 kalori per gram, terus kalau peleburan es itu nilainya 80 kalori per gram. Nah, rumus ini tuh antara MC delta T sama M kali L, itu nanti kita bisa mengaplikasikannya ketika udah tahu asas Black, kapan kita pakai MCT, kapan pakai ML. Terus aku mau kasih tahu C yang mungkin harus kita hafal. Itu tuh kalau misalnya C-nya S, itu sebesar 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nih, kayak gini satuannya. Kalori per gram derajat Celcius. Itu kalau misalnya S, C-nya setengah atau 0,5. Terus kalau misalnya air itu 1. Terus kalau uap itu 0,48. Terus biasanya juga bakalan dikonversi ke satuan joule. Kalau joule itu CS itu sama dengan 2,1 joule per gram derajat Celcius. Kalau misalnya C
C air itu 4.200, kalau C uap itu 2.010. Mungkin teman-teman kalau misalnya masih bingung karena nggak ketik bisa cari di Google. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nih, hitung kalor yang masanya 40 gram, dia besi, dengan C besi itu 540 Joule per kilogram kali derajat Celcius, yang didinginkan dari 100 derajat jadi 20 derajat Celcius. Jadi, kan kita disuruh cari hitung kalornya ya, atau Q-nya. Kalau udah kayak gini pasti teman-teman tahu kan pakai rumus MCT karena ada dikasih tahu perubahan suhunya. Jadi masanya 40 gram. Terus kenapa kok diubah ke kilogram? Padahal kan tadi di rumusnya tuh ini pakai gram aja. Kenapa kok diubah jadi kilo? Sebenarnya bebas aja sih antara mau pakai gram atau kilo. Tapi karena di sini C-nya itu satuannya kilogram, jadi biar enak kayak tinggal dicoret. Tapi bisa juga atau mau tetap gram, tapi si satuan C-nya yang kita ubah jadi gram. Tapi di sini aku memilih buat masanya yang aku ubah ke kilo. Terus delta T-nya kan dia berubah dari 100 jadi 20, berarti 20 kurang 100, didapat delta T-nya minus 80 derajat Celcius. Terus kita masukkan ke rumusnya, Q-nya MC delta T, didapatlah kalornya itu sebesar minus 1728 Joule. Nah, tanda minus ini mengartikan dia tuh bendanya ini melepaskan kalor. Tuh, kalau misalnya dia plus, dia menerima kalor. Baik, kita masuk ke asas Black. Nah, ini teman-teman yang aku udah kasih tahu. Kapan sih dia pakai MC delta T, kapan dia pakai M kali L? Nah, kan kalau misalnya di grafik ini, ada yang dia tuh kayak grafiknya lurus, nggak naik. Yang dimana berarti delta T atau perubahan masanya tuh nggak ada. Nah, kalau misal perubahan masanya nggak ada kan delta T-nya 0. Masa Q-nya 0? Dia enggak ya. Nah, kecuali di temperatur 0 derajat dan 100 derajat, itu tuh dia pakai M kali L, karena dia tuh walaupun masih 0 derajat, dia tetap memiliki kalor atau Q, walaupun dia nggak punya perbedaan temperatur. Nih, seret. Jika sistem terisolasi seluruhnya, maka tidak ada energi yang bisa mengalir baik dalam maupun keluar sistem dan berlaku kekekalan energi. Jika bagian yang berbeda dari sistem terisolasi berada pada temperatur berbeda, kalor itu umumnya akan mengalir dari temperatur yang tinggi ke rendah. Nih contoh soalnya. 1 kilogram es pada temperatur 32 Fahrenheit dicampur dengan 3 liter air bersuhu 140 Fahrenheit. Suhu akhirnya berapa sih? Oh ya, di sini kan juga dikasih tahu di asas Planck itu Q serap sama dengan Q lepas. Nah, teman-teman, kalau misalnya ingat tadi aku kasih tahu, kalau dia tuh lepas, dia melepaskan kalor, dia akan bernilai minus. Baik. Nih, kita tahu bahwa massa es 1 kilo, temperatur esnya 32 Fahrenheit, volume airnya 3 liter, suhu airnya 140 Fahrenheit. Terus ini aku konversi 3 liter itu sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Pasti teman-teman ngerti kan cara konversinya. Terus ini aku cari volumenya ke dalam meter biar bisa dapat masanya. Nah, kan Rho itu kan rumusnya massa per volume. Nah, Rho-nya air itu kan 1000 kg per meter pangkat 3. Terus coret, 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 coret. Dapatlah masanya 3 kilo. Terus aku mau ngubah-ngubah dulu nih Fahrenheit-nya ke Celsius. Kenapa gitu? Karena aku mau pakai C-nya itu dalam satuan Celsius. Kita ubah pakai bab yang pembahasan awal-awal, pakai PGS, persamaan garis, persamaan garis lurus, X minus 0, didapatlah bahwa 140 Fahrenheit itu 60 derajat Celcius. Kalau dia 32 Fahrenheit itu sama dengan 0 derajat Celcius. Terus kita masukin ke rumus Q serap sama dengan Q lepas. Nah, ini teman-teman. Kenapa kok? Lah, kok di sini ada minus, padahal di sini nggak ada.
Ya karena kalau misalnya dia melepaskan kalor itu dia bernilai minus. Dapatlah seret, masukin TA-nya sama dengan 51,4. Oke, kalau misalnya teman-teman mau lihat perhitungannya, teman-teman bisa pause ya. Oke, evaporasi. Kalor laten untuk mengubah cairan menjadi gas itu nggak hanya pada titik didih 1000 derajat Celcius, tapi dia tuh juga terjadi pada suhu ruang. Jadi evaporasi itu nama lainnya menguap. Terus apa sih bedanya menguap sama mendidih? Nah, di sini kan dikasih tahu bahwa penguapan atau evaporasi itu nggak hanya terjadi pada 100 derajat Celcius loh. Sementara kalau dia mendidih itu dia eh, harus pada 100 derajat Celcius. Contohnya adalah air. Maksudnya kayak kalau misalnya mendidih itu harus ada pada titik didih, yang dimana contohnya adalah air yang dia harus pada 100 derajat Celcius saat tekanannya 1 atm. Nah, kalau dia evaporasi itu bisa terjadi pada suhu berapapun. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa kok kita tuh pas jemur baju, padahal kan nggak 100 derajat nih. Kalau 100 derajat kan kita pasti udah kebakar dong. Nggak 100 derajat, tapi kok bisa menguap gitu air-airnya itu. Ya, karena terjadi evaporasi. Terus pindah kalor. Kalor berpindah dari satu tempat atau benda ke yang lain dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu biasanya terjadi pada zat padat, konveksi fluida, radiasi itu yang biasa kita tahu tuh dia tanpa media perantara, ya nggak sih? Ya kan? Terus ada rumus pindah kalor. Berpindahnya, ini konduksi ya. Berpindahnya kalor dari satu tempat ke tempat lain dengan cara tumbukan antar molekul dengan laju aliran kalor. Ini rumusnya. H sama dengan delta Q per delta T. Sama dengan minus K kali A kali delta T per L. L-nya di sini bukan kalor laten, tapi kalau di sini L-nya adalah panjangnya. Terus konveksi. Kalor ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain dengan pergerakan molekul zat atau materi. Terus radiasi. Kecepatan sebuah benda meradiasi energi mengikuti persamaan Stefan Boltzmann. Rumusnya kayak gitu. Dengan ini tandanya sebesar 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Tapi kayaknya di bawah aku nggak ngasih contoh soal. Teman-teman kalau buat yang konduksi, konveksi, radiasi mungkin bisa cari contoh-contoh soalnya di internet. Baik, segitu dulu materi kita pada bab 8. Semoga teman-teman ngerti. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa banget tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti aku bakalan baca-baca. Atau enggak kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya, boleh ke Instagram aku juga. Insya Allah aku bakalan ngejawab pertanyaan fisika kalian dan insya Allah aku bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar! Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video. Bye-bye.